Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keberkahan. Yang mempunyai hutang, semoga Allah lunaskan. Yang mempunyai hajat, semoga Allah kabulkan. Dan semoga kita semua dikumpulkan dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan membagikan tentang cara pengamalan surah Al-Fatihah ketika Anda terdesak tidak mempunyai uang. Harus membayar biaya anak-anak sekolah ataupun sedang membangun rumah, tapi belum ada uangnya atau apapun itu hambatannya. Maka amalkan surat Al-Fatihah ini dan insya Allah Anda akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Namun sebelumnya saya menjelaskan tentang amalan tersebut. Maka simak dulu bahwa keutamaan Al-Fatihah itu sangatlah luar biasa. Kenapa dinamakan dengan Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu adalah Miftahul Kitabil Aziz, pembukanya kitab Allah yang mulia. Kalau diartikan, orang yang selalu mendawamkan Al-Fatihah dengan cara ini, dia akan terbuka urusan rezekinya, terbuka urusan hajatnya, sehingga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbuka tentang keilmuannya, dan Allah bukakan jalan-jalan yang sempit ketika dia menempuh satu perjalanan yang sangat sulit. Maka Al-Fatihah itu dijelaskan di dalam kitab Tafsir Shawi, yang mana namanya juga bukan Al-Fatihah saja, tetapi banyak nama. Yang diantaranya ada yang disebut dengan Fatihul Kitab, ada yang disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran, bahkan ada yang disebut dengan Sab'ul Masani, ayat yang 7, yang mana Al-Fatihah ayatnya ada 7. Lihat ayat Al-Fatihah yang 7 itu. Kita lihat bumi itu ada 7 lapis, langit pun ada 7 lapis, bahkan hari pun juga ada 7 hari. Kita hidup di dunia ini hanya melewati 7 hari, yang mana Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ketika kita mengamalkan surah Al-Fatihah ini di dalam keadaan istiqomah, maka langit akan memberikan rezeki untuk Anda. Allah keluarkan rezeki dari langit, Allah keluarkan rezeki dari bumi, dari segala arah akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada yang disebut dengan Fatihah itu adalah suratul kanzi. Jadi, suratul kanzi adalah surahnya gudang. Gudang apa? Gudang dari beberapa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebutkan dengan suratul ruqyah atau surat ruqyah, syifa'un min kulli ain. Ada yang disebutkan dengan surah Alhamdu dan surah syukur. Ada yang menyebutkan dengan surah munajah, suratul tafwid, suratul su'al, surah Fatihal Quran. Maka di sini keutamaan Fatihah dijelaskan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, aku membagikan sholat antaraku dan antara hambaku 2 bagian. Setengahnya untukku dan setengahnya untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ketika Anda mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berkata, hambaku telah memujiku. Ketika Anda mengucapkan Ar-Rahmanirrahim, Allah berkata, hambaku telah memujiku. Ketika Anda membaca Maliki Yaumiddin, Allah berkata, telah mengagungkan kepadaku yaitu hambaku. Ketika Anda mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kata Allah, inilah ayat antaraku dan antar hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ingat, di dalam kata ini antaraku dan hambaku, untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, maka di sini nanti ada rahasia cara mengamalkannya. Kemudian, setelah Anda membaca ayat terakhir dari Al-Fatihah, maka utarakanlah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan mencoba membagikan cara membaca surat Al-Fatihah ketika kita terdesak mempunyai hajat ataupun apapun itu. Maka amalkan Fatihah ini setelah setiap sholat fardu. Jika mau yang lebih baik, maka amalkan setiap malam setelah Anda melaksanakan sholat tahajud. Caranya, ketika Anda mewiridkan Alhamdulillahirabbil alamin, baca dulu bismillah, lalu baca surah Al-Fatihah. Setelah sampai pada ayat keempat, ulangi ayat tersebut sebanyak 11 kali. Saat Anda mengulangi ayat tersebut sebanyak 11 kali, maka utarakan dalam hati apa yang menjadi keinginan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala.
Minta uang, minta kelulusan, minta solusi dalam masalah. Anda banyak hutang, minta kepada Allah supaya menurunkan rezeki agar Anda bisa melunasi hutang tersebut. Minta agar Anda bisa menyelesaikan pembangunan Anda. Anda bisa mengamalkannya sebanyak mungkin. Tetapi, satu kali membaca Fatihah, ulangi ayat yang keempat tersebut sebanyak 11 kali. Jika Anda ingin membaca Fatihah 3 kali, boleh-boleh saja. Yang terpenting adalah ganjil, mau 3 kali, 5 kali, 7 kali, ataupun 9 kali. Tetapi yang perlu diingat, ketika membaca Al-Fatihah ayat keempat, iya karena budua iya karena stain, harus diulang 11 kali. Kemudian, setelah selesai mengulang ayat tersebut sebanyak 11 kali, lanjutkan membaca ayat Al-Fatihah sampai selesai. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah cara mengamalkan surat Al-Fatihah yang mungkin sangatlah bermanfaat untuk kita semua yang mau mengamalkannya. Silakan coba amalkan apa yang Anda perlukan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah dan keberkahan surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. Wa akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.